Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang unggah-ungguh basa yang ada dalam ragam bahasa Jawa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di buku paket Remen Basa Jawi kelas 4 halaman 33 sampai 34 tentang cerita wayang yang berjudul Yudhistira Ratu Satriya sing ora bisa perang. Piwulang 4 pertemuan keempat tema 2 kejujuran. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket Remen Basa Jawi halaman 32 dan 33. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Yudhistira Ratu Satriya sing ora bisa perang. Sudah dibuka bukunya? Nanti saya akan membaca dan menerjemahkan arti dari bacaan tersebut. Kalian simak baik-baik karena setelah ini kita akan mengerjakan soal-soal latihan yang ada di halaman 33 dan 34. Oke, sudah siap sekarang? Perhatikan baik-baik teks bacaannya. Yudhistira Ratu Satriya sing ora bisa perang. Yudhistira Ratu Satriya atau pahlawan yang tidak bisa berperang. Perang Baratayuda wis dumadi. Perang Baratayuda sudah terjadi. Prajurit Pandhawa lan Kurawa wis adep-adepan ing Tegal Kurusetra, panggonan sing dianggo ajang perang. Jadi perang Baratayuda ini sudah terjadi. Prajurit Pandhawa dan Kurawa sudah saling berhadap-hadapan di Tegal Kurusetra. Tegal Kurusetra itu adalah tempat atau panggonan yang dipakai sebagai ajang perang atau tempat untuk berperang, itu namanya Tegal Kurusetra. Kurawa wis netepake Prabu Salya pinangka senopati agung kang mimpin. Jadi dari pihak Kurawa sudah menetapkan Prabu Salya untuk menjadi senopati agung atau panglima perang yang memimpin pasukan Kurawa. Pandhawa bingung lan goreh atine. Nah, tetapi dari pihak Pandhawa itu masih kebingungan dan sedih atau goreh itu sama seperti galau. Jadi hatinya itu merasa bimbang. Kenapa? Mergo Prabu Salya iku isih kapernah uwak utawa pakdene dhewe. Karena Prabu Salya itu masih terhitung sebagai uwak atau paman atau pakde dari Pandhawa. Jadi mereka bingung kalau harus melawan pamannya sendiri. Nanging awet saka arahane Prabu Kresna, akhire diputusake Prabu Yudhistira maju ngimbangi Prabu Salya pinangka senopati. Tetapi setelah mendapatkan arahan atau petunjuk dari Prabu Kresna, maka diputuskan bahwa Prabu Yudhistira yang akan maju untuk menghadapi Prabu Salya menjadi panglima perang dari Pandhawa. Nah, Prabu Kresna ini masih terhitung saudara tertua dari Pandhawa. Dan dengan nasihat atau saran dari Prabu Kresna, maka disepakatilah bahwa yang akan menjadi panglima perang dari pihak Pandhawa
untuk melawan Prabu Salya, yaitu Prabu Yudhistira. Kemudian kakak Prabu Bathara Kresna, kula boten nolak kadadosaken senopati, nanging kula boten saged perang lan ugi kula boten kepengin perang, ature Prabu Yudhistira marang Prabu Kresna. Nah, setelah ditunjuk menjadi panglima perang, Prabu Yudhistiranya ini berkata kepada Prabu Kresna, "Kakak Prabu Bathara Kresna, saya tidak menolak kalau harus menjadi panglima perang, tetapi saya tidak bisa berperang dan saya juga tidak mau perang," kata Prabu Yudhistira kepada Prabu Kresna. Jadi pada dasarnya Yudhistiranya ini tidak mau dan tidak ingin berperang melawan pamannya sendiri. Tetapi karena sudah diberi amanah, sudah ditunjuk atau dipilih dari saudara-saudara Pandawa yang lain, maka Prabu Yudhistira ini tidak bisa menolaknya. Kemudian Prabu Kresna menjawab, "Yayi Prabu, namung Yayi Prabu ingkang saged nandingi perangipun ingkang uwak Prabu Salya, Yayi." Si Prabu Kresna menjawab, "Yayi Prabu, hanya Yayi Prabu yang bisa menandingi perang melawan paman Prabu Salya, Yayi." Kemudian dijawab lagi oleh Yudhistira, "Nanging kula mboten saged perang Kakang Prabu. Tapi saya tidak bisa berperang Kakak Prabu." Si Yudhistiranya ini masih tetap kekeh tidak mau berperang. Kemudian diyakinkan oleh Prabu Kresna, "Yayi Prabu mboten perlu perang." Jadi si Prabu Kresna meyakinkan bahwa Prabu Yudhistira itu tidak perlu berperang. Yayi Prabu cekap mabak utawi manggihi ingkang uwa Prabu Salya ing palagan. Kanthi majengipun Yayi Prabu, Prabu Salya sampun mangertos. Jadi si Prabu Kresna bilang ke Yudhistira bahwa Yudhistira cukup menjemput atau menghadap saja pada paman Prabu Salya nanti di medan perang. Nah, nanti Prabu Salya akan paham sendiri kenapa Yudhistira yang menghadapinya di medan perang. Prabu Kresna meyakinkan pada Yudhistira bahwa Yudhistira tenang saja. Dia tidak perlu berperang karena nantinya Prabu Salya akan paham sendiri apa maksud dan tujuan dipilihnya Yudhistira untuk melawannya di medan perang. Diyakinkan terus oleh Prabu Kresna agar Yudhistira mau menjadi panglima perang dari Pandawa. Akhirnya si Prabu Yudhistira menjawab, "Menawi mekaten kula purun Kakak Prabu. Kadangku Pandhawa, aku nyuwun pamit." Dan setelah diyakinkan oleh Prabu Kresna, si Yudhistiranya mau. "Kalau begitu saya mau Kakak Prabu," kata Yudhistira. "Saudaraku Pandawa semua, saya minta izin mau berperang melawan Prabu Salya." Jadi setelah diyakinkan oleh Prabu Kresna, akhirnya Prabu Yudhistira mau maju menjadi panglima perang dari Pandawa untuk menghadapi Prabu Salya. Ing paprangan Prabu Salya kaget. Nah, ketika sudah sampai di peperangan, Prabu Salya kaget. Saka kadohan dheweke weruh ana cahya sumorot padang. Dari kejauhan Prabu Salya melihat ada cahaya yang bersinar terang. Nalika dicedhaki, jebul cahya iku asale saka awake Prabu Yudhistira.
Dan ternyata setelah didekati, ternyata cahaya itu berasal dari badannya Prabu Yudhistira. Sakal Prabu Salya eling menawa iki wancine dheweke bakal bali menyang swarga. Nah, ketika si Prabu Salya itu melihat bahwa Yudhistira datang mendekat, seketika Prabu Salya ingat, eling bahwa ini adalah waktunya Prabu Salya akan pulang menuju ke surga, atau ini waktunya Prabu Salya untuk meninggal, karena Prabu Salya sudah melihat bahwa yang dapat mengalahkannya hanya Yudhistira. Dan karena Prabu Salya melihat bahwa yang berperang melawannya, yang akan menjadi lawannya itu Yudhistira, maka seketika Prabu Salya itu ngeh atau eleng, ingat kalau inilah saatnya bagi Prabu Salya untuk meninggal dunia atau tewas. Kemudian si Prabu Salya berkata kepada Yudhistira, "Putraku, anak Prabu Yudhistira, ana apa ngger kok kowe mabakake uwa?" "Putraku, anak Prabu Yudhistira, ada apa nang? Kenapa kok kamu yang menjemput paman?" kata Prabu Salya. Kemudian dijawab oleh Prabu Yudhistiranya, "Inggih Wak Prabu, kula pasrah pejah." "Iya Paman Prabu, saya pasrah kalau harus meninggal dunia." Pejah itu meninggal dunia. Jadi si Prabu Yudhistiranya itu malah berkata kepada Prabu Salya bahwa niatnya itu sudah siap untuk mati, untuk meninggal, bukan untuk berperang. Sehingga dijawab oleh Prabu Salya, "Ora ngono nggih anak Prabu, prajurit maju ing paprangan iku ya mestine kudu perang." "Tidak begitu anakku, anak Prabu. Prajurit kalau maju di medan perang itu ya harus berperang," kata Prabu Salya. Kemudian dijawab oleh Yudhistira, "Kula mboten saged perang Wak Prabu, kula pasrah pejah. Saya tidak bisa berperang Paman. Saya ikhlas kalau harus meninggal dunia," kata Prabu Yudhistira. Jadi Prabu Yudhistira di sini dia tidak mau dan tidak ingin untuk berperang. Dia sudah ikhlas kalau seandainya Prabu Salya akan membunuhnya. Bahkan dia meminta agar dibunuh saja daripada harus berperang dengan Prabu Salya yang merupakan paman dari Yudhistira itu sendiri. Merga wis ngerti, Prabu Salya banjur ngrapal aji-ajine, yaitu Candrabirawa. Nah, setelah tahu, Prabu Salya langsung membaca aji-ajiannya, yaitu ajian Candrabirawa. Sakal saka anggane Prabu Salya metu buta bajang akeh banget. Nah, setelah dibaca ajian Candrabirawa itu, seketika dari badannya Prabu Salya keluar raksasa-raksasa yang jumlahnya sangat banyak. Buta-buta cilik iku banjur ngrubut lan nyokoti Yudhistira. Nah, raksasa kecil itu langsung mengerubungi dan menggigit Yudhistira. Jadi ketika diucapkan ajiannya itu oleh Prabu Salya, maka keluar raksasa-raksasa kecil yang jumlahnya sangat banyak. Nah, raksasa itu langsung mengerubungi dan menggigiti Prabu Yudhistira. Nanging bareng ngerti menawa Yudhistira iku getihe putih, buta-buta cilik iku banjur nunggal jiwa karo Yudhistira. Akan tetapi ketika si para raksasa itu mengetahui bahwa Yudhistira memiliki darah putih, maka para raksasa-raksasa kecil itu justru menyatu
dengan jiwanya Yudhistira. Jadi bukannya membunuh Yudhistira, tetapi para raksasa itu justru menyatu dengan Yudhistira. Prabu Salya gugur ing peperangan. Pada akhirnya Prabu Salya tewas atau gugur atau meninggal di peperangan. Cerita ini ditulis di Semarang pada bulan Juni tahun 2013 oleh Gunadi Aryo dalam Besutan Crita Wayang. Nah, ini adalah teks bacaan tentang Yudhistira, yaitu ratu yang tidak bisa berperang. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan dan memahami bacaan Yudhistira ratu satriya sing ora bisa perang yang baru saja kita dengarkan, kalian buka buku paket halaman 33. Di situ terdapat soal, ada Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Kalian kerjakan satu persatu. Kita mulai dari Romawi 1. Nomor 1. Prajurit Pandhawa lan Kurawa anggone perang ana ing. Jadi tadi prajurit Pandhawa dan Kurawa itu ketika berperang tempatnya di mana tadi? Nama tempat untuk perangnya itu tadi apa di bacaan? A. Tegal Kurusetan, B. Tegal Karangsetan, C. Tegal Kurusetra, D. Tegal Karangsetra. Kemudian nomor 2, Senopati saka Astina yaiku. Siapa nama senopati atau panglima perang dari kerajaan Astina atau panglima perang dari pihak Kurawa? Tadi siapa namanya? A. Prabu Kresna, B. Prabu Salya, C. Prabu Duryodana, D. Prabu Yudhistira. Nomor 3, senopati saka Pandhawa yaiku. Siapa senopati atau panglima perang yang dari Pandawa? Tadi siapa panglima perang Pandawa? A. Prabu Kresna, B. Prabu Salya, C. Prabu Duryodana, D. Prabu Yudhistira. Nomor 4, para Pandawa padha goreh atine merga para Pandawa ini merasa sedih atau galau hatinya karena apa tadi? Kenapa bisa galau? Kenapa sedih? A. Senopati Astina yang maju itu ratu sakti banget karena panglima perang dari Astina itu sangat sakti. B. Senopati Astina yang maju itu Pak Dini Dewi karena panglima perang dari Astina itu pamannya sendiri. C. Senopati Astina yang maju itu ora duwe wedi. Panglima perang dari Astina itu tidak punya rasa takut. D. Senopati Astina yang maju itu pintar perang. Senopati dari Astina yang maju itu pandai berperang. Nomor 5, Prabu Yudhistira itu ratu sing. Prabu Yudhistira itu raja atau ratu yang bagaimana tadi di bacaan? A. Seneng banget perang, suka sekali dengan perang. B. Pinter banget perang, pandai berperang. C. Ora bisa perang, tidak bisa berperang. D. Kerap maju perang atau sering maju berperang. Nomor 6, Prabu Salya dadi senopatine prajurit Astina. Tegese Prabu Salya menjadi panglima perang dari Astina. Itu artinya Prabu Salya bagaimana kalau menjadi panglima perang? Itu sama artinya dengan A. Prabu Salya siap maju perang. B. Prabu Salya siap mungsuh Yudhistira. C. Prabu Salya mimpin prajurit Astina. D. Prabu Salya nyerang prajurit Pandhawa. Kalau menjadi panglima perang itu artinya apa? Kemudian nomor 7, wiwitane Prabu Yudhistira ora gelem dadi senopati amarga dheweke. Kenapa alasannya Prabu Prabu Yudhistira tidak mau menjadi panglima perang dari Pandhawa? Kenapa sih tadi Prabu Yudhistira kok tidak mau menjadi panglima perang? Karena apa?
A. Ora bisa perang, B. Ora seneng perang, C. Ora gelem perang, D. Ora wani perang. Nomor 8. Prabu Salya ing paprangan kaget merga tadi Prabu Salyanya kaget ketika berhadap-hadapan di medan perang. Nah, kagetnya itu kenapa? A. Sing mabagake perang Yudhistira, B. Sing mabagake perang Kresna, C. Akeh prajurit kang padha tatu itu luka atau terluka, D. Prajurit Astina akeh sing mati. Jadi kenapa tadi kok Prabu Salyanya kaget ketika di medan perang? 9. Prabu Salya ngerapal ajian. Tadi ajian yang dibaca oleh Prabu Salya itu namanya ajian apa? A. Kalimasada, B. Candradirawa, C. Pancasona, D. Rawa Rontek. Nomor 10. Saka kadohan Prabu Salya weruh ana. Tadi ketika di medan perang, dari kejauhan Prabu Salya melihat ada apa yang datang mendekat. A. Yudhistira maju perang, B. Prajurit maju perang, C. Cahya padang banget, D. Cahya sumorot padang. Kemudian yang Romawi 2, kalian isi titik-titik yang ada di buku. Nomor 1. Prabu Yudhistira digrubut lan titik-titik buta-buta cilik. Prabu Yudhistira tadi dikerubungi dan diapakan oleh para raksasa kecil itu. Tadi di bacaannya ada Yudhistiranya itu dikerubungi dan diapakan oleh raksasa-raksasa yang keluar dari tubuhnya Prabu Salya. Nomor 2, perang Baratayuda mapan ing. Perang Baratayuda terjadi di mana tadi tempat terjadinya perang itu di mana? Nomor 3, Prabu Yudhistira itu ratu satriya sing titik-titik perang. Prabu Yudhistira itu ratu pahlawan yang bagaimana titik-titik perang. Nomor 4, sidane Prabu Salya titik-titik ing paprangan. Pada akhirnya Prabu Salyanya ini bagaimana di medan perang? Pada akhirnya tadi di bacaan ada. Akhirnya Prabu Salya itu apakah hidup, apakah meninggal atau bagaimana? Nomor 5, cahaya kang sumorot iku jebul metu saka awake. Cahaya yang bersinar terang itu tadi ternyata berasal dari tubuhnya siapa tadi yang mengeluarkan cahaya sangat terang yang dilihat oleh Prabu Salya itu tadi dari tubuhnya siapa. Nah, dari Romawi 1 dan 2 ini kalian isi berdasarkan teks bacaan yang ada di halaman 32 dan 33. Di situ ada semua jawabannya. Sedangkan untuk Romawi 3, kalian ubahlah kalimat-kalimat ini menjadi bahasa krama. Jadi ini kalimat 5 soal ini masih berupa basa ngoko. Kalian rubah menjadi basa krama. Boleh membuka pepak basa Jawa. 1. Yudhistira iku ratu sing ora bisa perang. 2. Perang Baratayuda manggon ing Tegal Kurusetra. 3. Prabu Salya weruh ana cahya sumorot padang. 4. Ing paprangan iku akeh prajurit kang padha tewas. 5. Yudhistira duwe getih putih. Lah kalimat-kalimat ini kalian rubah menjadi bahasa krama. Boleh melihat pepak basa Jawa. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.